بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang dengan ini kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Hal yang perlu kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai seorang muslim yang berada di atas al-haq. Yang perlu juga kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita memiliki kecintaan kepada para ulama, memiliki kecintaan kepada orang yang menyampaikan ilmu agama, memiliki kecintaan kepada orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi yang tentunya mengemban dakwah para rasul itu sangatlah berat. Alhamdulillah kita senantiasa berdakwah dan mengikuti jejak para rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengemban amanah, mengikuti jejak para rasul dalam menyampaikan kebenaran, menenggelamkan kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Tetapi bersamaan dengan itu orang-orang munafikin akan senantiasa hadir, orang-orang kafir akan senantiasa datang, dan orang-orang munafik yang mereka bekerja sama, bersatu padu di dalam menyongsong agar kebenaran itu tidak tersebar. Maka kesempatan kali ini juga kita melihat, kita mengintip perbuatan salah seorang yang berusaha membunuh para ulama. Kita lihat ternyata beliau ini yang membunuh, yang menikam Syekh Muhammad Ali Jabir. Beliau adalah seorang PKI. Beliau adalah rintisan PKI. Mereka adalah orang-orang yang memang kejam, membunuh para ulama. Mereka mengatasnamakan adalah orang-orang yang harga mati terhadap Pancasila, tetapi mereka mengingkari hal itu. Itu hanyalah sebuah label saja. Kalau mengatakan para ulama tidak Pancasila, tidak cintaan mereka kepada NKRI, siapa yang mengatakan demikian? Itu kedustaan, dan itu dusta kalau mereka tidak cinta kepada NKRI ini. Para ulama senantiasa membimbing umat ini agar senantiasa taat kepada Amirul Mukminin, kepada pemerintah, dan mereka rela jika suatu hari nanti akan terjadi peperangan, maka lihatlah mereka akan berada di barisan terdepan membantu para tentara-tentara kita untuk membela negara kita ini. Kemudian tidak Pancasilai,
kemudian kita bukanlah orang Pancasila. Ingatlah, pengancaman itu sudah masuk pada teror, dan orang-orang yang sifat-sifat seperti ini itu bukanlah orang yang gila. Mereka terukur, rencananya mereka jelas, karena kita lihat beliau datang dengan santai, masuk di tempat keramaian, kemudian berlari dengan tujuan satu, yaitu menusuk atau menikam Syekh Muhammad Ali Jabir. Bukankah suatu itu hal yang terencana? Bagaimana mungkin seorang yang dikatakan kurang waras kemudian bisa bermain di Facebook, bermain laptop, naik ke puncak, memegang bendera PKI? Apakah itu orang yang tidak waras? Suatu hal yang sangat tidak masuk di logika kita. Dan terorisme adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Membunuh seorang muslim itu perkara yang haram. Ini adalah bibit-bibit dari para Dzulhuwaisyrah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya wahai Muhammad, dia tidak menggunakan Rasulullah, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Nah, ini suatu kejadian ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah, harta rampasan. Ada yang baru masuk Islam diberikan 100 ekor onta, ada yang lebih banyak lagi. Maka dia merasa tidak adil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi yang akan berbuat adil? Yang di langit saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah adil. Beliau sebaik-baik akhlaknya. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkanlah saya agar saya pisahkan lehernya dengan badannya. Tetapi Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW khawatir jangan sampai terjadi fitnah, bahwasanya Rasulullah SAW atau Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan akan muncul di balik orang ini, di balik keturunannya adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Jidat mereka hitam karena banyaknya sujudnya mereka, tetapi mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Maka hal yang tidak benar kalau orang yang menikam para ulama dan merupakan incarannya. Para ulama itu menjadi incaran para PKI, menjadi incaran kelompok Syiah. Mereka menjadi target utama. Kenapa? Karena mereka ini senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, namun mereka menyangka bahwasanya mereka itu adalah penghalang apa yang merupakan target dari mereka. Kita lihat sejarah PKI. Mereka begitu banyak membunuh para ulama. Mereka membunuh para jenderal-jenderal. Mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka orang yang senantiasa berpegang kepada Pancasila, tetapi itu adalah munafik, ucapan-ucapan dusta, hanya untuk memoles saja dohiriah mereka, bahwasanya mereka orang yang berpegang teguh kepada Pancasila tetapi jauh panggang daripada api. Sejarah tidak bisa kita lupakan. Sejarah itu jadi pegangan generasi-generasi yang akan datang, akan melihat bahwasanya PKI ini adalah kelompok yang perlu dihilangkan di NKRI. Walaupun mereka berkedok bahwasanya mereka orang yang senantiasa berpegang harga mati dengan Pancasila, tetapi itu hanya dusta. Lihat saja, awalnya mereka berpura-pura untuk menjadi orang pencinta Pancasila, tetapi mereka di belakang itu mereka menyusun strategi bagaimana untuk membunuh para ulama dan membunuh
para jenderal-jenderal kita. Coba lihat ya, Jenderal Ahmad Yani, kita lihat G30 SPKI itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Membunuh mereka para ulama, membunuh para ulama di Aceh. Lihat, maka ini lagi generasi-generasi selanjutnya akan datang yang mereka mencoba untuk membunuh para ulama. Siapa yang tidak kaget? Syekh Muhammad Ali Jabir adalah orang yang lembut dalam berdakwah, apalagi yang kurang dari beliau. Tetapi masih jadi target pembunuhan. Masih menjadi target incaran PKI dan incaran Syiah untuk membunuh beliau. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlulah kita berhati-hati. Perlulah kaum muslimin bersatu padu di dalam memberantas PKI dan Syiah. Bersatu padu di dalam menyusun kekuatan untuk membersihkan negeri kita ini dari para PKI yang mereka adalah orang munafik,